Welcome to my video. Oke, halo, selamat malam semuanya. Hai, so introduce yourself, darling. My name is Charlotte, and I'm Indonesian, so I cannot speak Bahasa, and I can speak English. So you speak English only? Yeah. Oke. Baik. Ya, jadi malam ini kita lagi ngumpul nih, pengen ngobrol. Kemarin sempat cerita. Banyak yang tanya sebenarnya, loh, Charlotte kok ngomongnya bahasa Inggris terus? Gimana caranya? Nah, jadi kita pikir-pikir berdua, kayaknya kita perlu nih sharing nih ke teman-teman semua gimana Charlotte bisa bahasa Inggris terus. Dan faktanya Charlotte memang bisa bahasa Indonesia nggak, Charlotte? Can you speak bahasa? No? But do you understand bahasa? Iya. Ya, Caca, tapi ketika kita ngobrol bahasa Indonesia, terutama saya ya, aku tuh di rumah seringnya bahasa Indonesia. Jadi papanya bahasa Inggris, tapi dia hasilnya tetap mengerti apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi kalau ditanya satu kata bisa nggak, Charlotte? Nggak bisa sama sekali ngucapin. Even one single word, right? You cannot say it. Ya. Nah, pertanyaannya kembali yang banyak sudah pada tanya nih. Ya. Kok bisa sih Charlotte begitu? Gimana kok bisa? Boleh ceritain nggak, mamanya ceritain? Jadi waktu Charlotte masih di perut mommy, when you are in my tummy, sejak hamil tuh Caca sudah dikenalkan dengan bahasa Inggris. Selain itu, Caca juga Charlotte itu sering denger lagu-lagu klasik ya Pak ya. Ya. Jadi kita selalu berikan itu buat stimulasi Charlotte. Dan juga semua buku-buku cerita yang kita bacain waktu saya hamil juga dalam bahasa Inggris. Tapi pada saat Charlotte lahir, papahnya selalu berbahasa Inggris, saya tetap bahasa Indonesia. Dan kebetulan Caca itu diasuh sama opung-opungnya juga, dimana opung-opungnya itu bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Ya. Jadi benar seperti itu. Jadi dari memang mungkin tadi mamanya Charlotte bilang dari sebelum lahir dan setelah lahir memang komunikasi itu selalu bahasa Inggris. Jadi input yang masuk ke Charlotte itu bahasa Inggris. Tadinya kita sempat mikir gini, bisa nggak ya ini Charlotte pakainya bahasa Inggris ya? Kita sempat agak keraguan gitu loh. Nanti karena banyak yang bilang gini kan, kalau dua bahasa Indonesia bahasa Inggris nanti anaknya lambat bicara. Banyak sekali mitos-mitos seperti itu. Tapi hey, kami patahkan itu mitos. Tada, no more myth like that. Charlotte bisa ngomongnya sebelum umur 1 tahun, dia sudah bisa ngomong lancar. 8 bulan. 8 bulan sudah bisa ngomong lancar. Ya kan? Ya, Mulai berbicara ya. Seperti itu. Nah, jadi tujuan kita kenapa sih pengen Charlotte bisa bahasa Inggris? Karena kita pengen Charlotte ini menjadi global citizen. Say it again. Okay, so what do you want to say? I would do homework after this, and then after this I'll go to my school. Now you turn. Alright, so you want to do your homework? This is your homework? Ya. Okay, Yeah. you can do that here. Ya, jadi tujuan kita memang Charlotte ini supaya bisa menjadi global citizen lah ya. Dan apalagi kita lihat sekarang dunia semakin dekat dengan adanya internet. Jadi kita putuskan, yuk Charlotte harus bisa punya kemampuan Inggris yang luar biasa. Malah kita bilang sekarang Find a way. Inggris ini adalah bahasa ibunya dia. Start. Yes. Mother language-nya Charlotte adalah Inggris. Ya. Jadi kembali lagi. Ada kendala nggak ketika menerapin bahasa Inggris ke Charlotte? No? Nggak ada kendala ya? No. Kendala sih nggak ada ya, tapi nanti kita kendalanya pada saat dia mau sekolah sekarang ini nih. Oh iya. Charlotte sekarang usianya sudah menjelang 4 tahun ya, hampir 4 tahun.
rencananya akan sekolah kindergarten A. Nah, kita berusaha untuk mencari sekolah Charlotte itu yang pastinya full bahasa Inggris. Iya, akhirnya dapatlah satu sekolah ya. Ya. Iya, seperti itu. Nah, malah kendalanya sih kalau boleh dibilang dari pertama kali kita nyoba bahasa Inggris ke Charlotte, cibiran-cibiran nih, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. This one. Loh, ngapain sih bahasa Inggrisnya dikenalin? Bahasa Indonesia dulu dong, itu kan bahasa ibu. Banyak sekali ngomong seperti itu. Bahasa ibu dong, tapi giliran Charlotte sudah bahasa Inggris, Can I do something? giliran Charlotte sudah bisa bahasa Inggris, mereka semua bilang, loh, kok bisa ngomong bahasa Inggris sih, lancar banget. Nah, itulah akhirnya kita bilang, ya karena kita memang punya tekad, kita pengen Charlotte berhasil dalam bahasanya. Nah, Itu. sebenarnya selain kita ngomong-ngomong bahasa Inggris ke dia, kira-kira apa lagi nih yang bikin Charlotte bisa lancar banget bahasa Inggris? Padahal kan kalau kita lihat opungnya bahasa Batak, bahasa Indonesia, mbaknya di rumah bahasa Indonesia. Oh, malah untungnya mbak-mbaknya di rumah jadi bisa bahasa Inggris sekarang ya, seperti itu. Ya. Caca juga kita perkenankan untuk mengenal TV itu setelah 1 tahun. TV and nonton YouTube, main handphone hanya untuk nonton YouTube. Ya. Sebelumnya sebenarnya sih kita nggak mau Caca itu kenal gadget ya awalnya. Tapi karena Caca diasuh sama opung-opungnya, kadang diberikan handphone yang ceritanya tentang di YouTube, tapi lagu-lagu aja, terkait lagu-lagu. Nah, pada akhirnya kita berikan iPad untuk Charlotte untuk mendengarkan musik, tapi musik anak-anak tentunya dalam bahasa Inggris. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Jadi memang dulu kita tuh karena ikut omongan-omongan orang, jangan kasih gadget segala macam, kepancing. Tapi kita pikir ya udah deh, kita coba beri, tapi ada batasannya. Dan memang sampai sekarang Charlotte tidak kecanduan sama gadget. Enggak, kalau main ya main aja, tapi kalau kita ajak beraktivitas ya dia beraktivitas, jadi nggak ada kecanduan sama sekali. Karena ternyata kayak YouTube segala macam itu banyak sekali menstimulus Charlotte. Iya, menstimulus Charlotte banyak sekali ya, kita bisa bilang. Nanti mungkin sesi setelah ini kita berbicara bagaimana stimulasi pada Charlotte ya. Stimulasi pada, kita kan ngomongin nanti nih khusus stimulasi apa sih sebenarnya yang pas banget nih buat Charlotte sehingga seperti ini. Nah, itu akan ada lebih detail lagi nanti sesi berikutnya. Jadi sebenarnya nih kalau balik-balik ke zaman dulu nih, Momi ya, ketika jalan ke mall ngelihat anak kecil ngomong bahasa Inggris, itu tuh aku tuh dalam hati tuh, ih, hebat banget kecil-kecil bisa bahasa Inggris ya. Pengen deh nanti punya anak bisa bahasa Inggris. Charlotte bahasa Inggris banget, malah boleh dibilang Charlotte Inggrisnya lebih bagus dari kami. Betul. Ya, glossary-nya dia lebih banyak ya. Cara dia ngomong juga udah bener-bener kayak mereka deh. Jadi seperti itu. Kadang-kadang saya sendiri suka ketika Charlotte ngomong, wah, ngomong apa ya tadi ya? Iya. Ternyata sudah lebih dari kita ya. Iya. Malah ya lucunya kalau opung-opungnya nih ngomong sama Charlotte, opung-opungnya dengan bahasa Inggris yang seadanya, tapi berusaha ngomong, tapi situ jadi seru, lucu ya. Jadi kadang-kadang kalau Charlotte mau ngomong sesuatu entah ke opungnya atau entah ke mbaknya atau siapapun yang nggak bisa bahasa Inggris, dia kan ngomong kita, Papa, please tell Mbak that I want to bla 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 bla. Seperti itu. Jadi kita kayak jadi interpreternya, jadi penerjemah. Right, Ali? Right? Yeah. That keep happening, right? Ya, seperti itu sih. Nah, jadi saya bisa bilang sih bangga banget punya Charlotte yang bisa bahasa Inggris. Gimana, Mami? Yes, of course. Bangga banget deh. Setiap hari kalau teman-teman itu relasi segala macam pada nanya, wah, anak lu hebat banget sih. Waduh, gimana sih? Nah, itu dia, karena sudah banyak makin nanya, kita coba buka ini. Jadi itu tadi input yang kita kasih bahasa Inggris semua, walaupun ada bahasa Indonesianya, tapi
dominan bahasa Inggris. Terus don't get used to it. And then input yang kita kasih bahasa Inggris, terus kita tidak membatasi dia dengan teknologi karena input kita nggak pengen juga dia nanti telat dong. Yang lain sudah pada canggih menggunakan handphone, gadget segala macam, dia malah jadi ketinggalan, nggak ngerti. Enggak, kita nggak mau gitu. Tapi kita batasi juga. Nah, itu yang ketiga tadi yang mau kita kupas di sesi berikutnya, yaitu sesi stimulasi pada Charlotte seperti apa. Itu akan panjang banget teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita nanti diskusi. Jadi seperti itu. Charlotte waktu itu, saya ingat deh, ketika Charlotte waktu itu masih belum begitu lancar ngomong, dia ngigau tidur, ngigaunya aja pakai bahasa Inggris. Di situ saya langsung yakin, bahasa Inggris sudah benar-benar jadi bahasa utamanya dia, karena ngigau pun pakai bahasa Inggris. Oke? Seperti itu dulu. So, you have something to tell, Dali? I'm coloring this book. Oh, So, you want to show? so that I move the sun. The sun. And then the mommy chicken of this have a power to the sun. They Okay. kill everything. And then To take care of the baby. What is it called? Baby? the chicken and baby. Alright. Good. You're a good I have storyteller. a minion here. What's that? Minion. You have minute. Nah, No, apa nih? it's Cannot just be like a. open. Cannot. See? Cannot. Alright. Be Cannot. open. Alright. Then, so that's the closing remarks from Charlotte. Okay. Jadi sampai ketemu lagi di sesi podcast berikutnya. Kita akan bahas tentang bagaimana cara menstimulasi anak dari bayi dari sejak lahir. Oke, kalau gitu, say bye, Dali. Bye. Bye. See you. See ya. Um, Minum kopi dulu dong. Ya.